wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Salawatullahi wa salamu ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada iman rahimani wa rahmatullah wa barakatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa pada hari Kamis pagi kita akan membahas tafsir Qurtubi. Kita mulai terlebih dahulu dengan tilawah. Sekarang sampai kepada ayat yang ke-97 Surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas wash-shahral haram wal-hadiya wal-qala'id. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Baik, kepada Imam rahimahullah warahmatullah. Pendengar setia suara mujahidin, suara bela jadi manapun Anda berada, rahimahullah warahmatullah. Jadi ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang menjelaskan tentang seputar hukum haji, larangan-larangan haji. Demikian juga menjelaskan tentang kehormatan Masjidil Haram yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, Inna Ibrahim da'aka liyuharrimal Makkah wa inni ad'uka li harrima al-Madinah. Wahai Tuhan, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu telah berdoa kepadamu supaya Mekah itu jadikan tanah haram. Aku juga memohon kepadamu ya Allah untuk menjadikan Madinah ini menjadi tanah haram, sehingga dikenal sekarang ini adalah Haramaini, dua tanah haram. Kalau rajanya yang dulu bergelar Khadimul Haramaini, pelayan dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Kalau orang mengatakan mau pergi kemana? Ke Haram, tapi ke Mekah, ke Baitullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah mengumpulkan uang selain untuk bepergian ke tiga tempat. Masjidil Haram, yang pertama adalah ke Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hawa, dan ke masjidku ini. Jadi boleh seseorang mengumpulkan uang, menabung mulai sekarang, dan memiliki memasang niatnya dengan ikhlas untuk dapat berkunjung paling tidak kedua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Karena keutamaan yang akan diperoleh pada saat orang berkunjung ke tanah suci, khususnya adalah di musim haji. Kalau betul-betul melaksanakan haji dengan penuh
keikhlasan dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil pelajaran haji dariku. Fa insyaallah taala tidak ada lagi balasannya kecuali al-jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Khususnya solat di Masjidil Haram, sebutkan dalam hadis, bimi'ati alf solat. Solatnya di sana akan dilipat gandakan menjadi berapa? 100.000. 100.000 sangat luar biasa. Jadi nilainya tinggi. Karena cara untuk menuju ke sana pun susah. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi. Jadi hendaklah ketika kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, niat kita ke Madinah adalah untuk menziarahi Masjid Nabawi, untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Kalau secara khusus dia berniat dari ini untuk menziarahi makam Nabi, keliru. Karena masjid lebih dulu dibangun daripada makam. Karena Nabi mengatakan, wa masjidi hadza, dan masjidku ini. Di anna salata fi salatun fi masjidi hadza ta'dilu bi ardi bi alfi salatin siwa Masjidil Haram. Sesungguhnya salat di sini, di masjidku ini, itu mendapatkan nilai atau kelipatan 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Nah, Nabi menegaskan, ini perlu diketahui bagi para jemaah atau pendengar kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Maka niat kita ke Madinah adalah untuk menziarahi Masjid Nabawi, bukan untuk menziarahi makam Nabi. Nah, nanti kalau sudah selesai menziarahi makam Nabi, kita sudah melaksanakan sholat di sana, khususnya adalah di Raudhah. Raudhah ini adalah tempat mustajabah di Madinah, ya. Kalau di Mekah ada multazam, di Madinah ada Raudhah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman-taman surga. Nah, kemudian setelah sholat di situ 2 rakaat, baru kita maju sedikit, kemudian bergeser ke kiri, ya. Kalau kita menghadap ke kiblat, bergeser ke kiri. Kalau kita balik badan, kita bergeser ke kanan. Kemudian kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian geser sedikit lagi ke kanan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Geser ke kanan lagi kepada Umar bin Khattab. Kemudian kita keluar, langsung kita menuju ke Baqi'. Perlu diketahui juga nanti para jemaah yang akan berangkat, kalau ziarah ke Baqi', banyak di situ ada, kadang-kadang ada orang-orang yang menawarkan jasa. Baqi' dekat. Ini misalnya kita keluar dari masjid, anggap saja ini masjid, kira-kira di Perak Timur. Jalan Perak Timur itu sudah Baqi'. Jadi atau di Agar itu sudah Baqi'. Bagaimana cara ziarah di sana? Sama. Ziarahnya mengucapkan salam, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiquna, nasallallahu wa lakumul afiyah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi seperti itu. Kalau pagi untuk bapak-bapak dibuka, ya. Mulai pagi sampai jam 10-an itu sudah dibuka, bisa masuk ke Baqi'. Mungkin orang-orang akan heran yang sering ziarah di sini menemukan kuburan-kuburan di Indonesia itu mewah-mewah, ya. Plastik kuburannya. Ada yang di keramik, ada yang dipayungi, ada yang dikasih rumah-rumahan, dikasih kijing dan lain sebagainya. Padahal itu adalah merupakan larangan. Kuburan di sana, kuburan para sahabat dan isi-isi Nabi biasa-biasa saja. Yang perlu dibaguskan adalah masjid ini, bukan kuburannya dibaguskan. Kalau kuburan dibagusin, cenderung untuk apa? Tempat wisata, tempat istirahat, ya. Kan banyak di kuburan ini. Mana sih? Kekirian. Ada orang jualan di tengah kuburan.
Bahkan ada yang tidur situ di dalam, digelar kalau tidur siang. Nggak boleh. Jadi ini perlu dihindari. Mungkin orang-orang akan kaget, mana kuburan di sini biasa-biasa aja. Supaya orang tidak mengagung-agungkan kuburan. Kita tujuannya ziarah adalah bukan untuk mencari barokah, tapi untuk mengingat kematian. Hanya itu saja. Nah, ini sebagai mukadimah bahwa nanti kalau ada yang melaksanakan ibadah haji, supaya berhati-hati, tidak perlu pakai calo-caloan, tidak perlu pakai jasa-jasaan. Langsung menuju ke sana ucapkan salam sama. Karena musim haji biasanya banyak yang seperti itu. Sasarannya adalah jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia, karena baik-baik. Mudah terenyuh dia. Mudah melihat orang yang dia kan sudah mengantarkan kita. Nanti setelah itu diajak doa. Setelah itu diajak doa, apa kata mereka nanti? Perlu diingat juga, guide-nya itu orang Indonesia juga. Nanti yang doa itu orang Arab. Orang Arab yang jarang ke masjid. Entah munculnya pada musim haji saja apa gimana. Jadi mereka ngajak doa. Setelah doa nanti dia bilang begini, ziarah makbul, ziarah makbul. Indonesia baik, baik. Kemudian terakhir sodako. Kemudian mereka sorbannya digelar begini. Orang Indonesia boleh mengeluarkan 10 rial, 5 rial, 2 rial, terserah berapa saja. Ini pungli, pungutan liar. Sudah berapa kali kita dulu laporkan, tapi masih tetap saja ada ya. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Itu sebagai mukadimah dari tafsir ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ja'alallahu al-Ka'bah al-Baital Haram qiyaman lin-nas." Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat yang ke-96 ini, 97. Imtanallahu ala ibadihi bi an ja'ala al-Ka'bata al-Baital Haram sulahan lidinihim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar bagi umat ini, yang menjadikan Baitullah itu, Ka'bah itu, Baitul Haram, menjadi rumah yang haram, tanah yang haram, sulahan lidinihim, supaya agama mereka menjadi baik. Jadi seluruh umat Islam dimanapun dia berada, dia hanya menghadap kepada kiblah yang satu, Baitullah, di mana saja. Yang di timur, seperti kita ini menghadap ke barat, ya, karena kebetulan Ka'bahnya di barat. Yang di Eropa sana menghadap ke selatan, ya. Yang di Afrika menghadap ke utara, yang di Yaman menghadap ke utara. Begitulah seterusnya. Jadi seluruh dunia jadi sama, mutawajjihan ilal Ka'bah. Karena itu Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, "Man shalla salatana," siapa yang salat seperti salat kita ini, "wattajaha qiblatana," dan dia menghadap kiblat kami, "fahum ikhwanuna," mereka itulah saudara-saudara kami. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa siapa saja salatnya seperti kita, dia juga menghadap kiblat, mereka adalah saudara kami. Di mana saja. Karena ketika sholat juga bacaannya satu, tidak ada bacaan yang beda-beda, sesuai dengan rukun-rukun, sesuai dengan yang wajib, syarat, sunan, sama semuanya, tidak ada perbedaannya. Pada tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa ay sholahan qiyaman linnas, ay sholahan wa ma'asyan li amlin nas biha. Qiyaman linnas disebutkan di sini adalah sebagai keamanan bagi manusia. Siapa saja yang melaksanakan atau pergi ke tanah suci, maka dia akan aman.
wa amnan li hayatihim wa dhalika haitsu amanu billahi wa rasulihi wa aqamu faraidahu. Kenapa mereka merasa aman? Karena mereka adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irdahum." Siapa yang telah bersyahadatain, maka akan aman darah mereka, akan aman harta mereka, akan aman kehormatan mereka. Jadi artinya ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka haruslah betul-betul dihindari untuk menumpahkan darah. Jangan sampai menyakiti kaum muslimin yang satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain, apalagi dengan menghilangkan nyawa orang. Karena dalam Islam, siapa yang menghilangkan nyawa orang atau membunuhnya dengan sengaja, maka hukumannya kisos. Demikian juga mengambil harta orang lain. Orang yang bersyahadatain, hartanya aman, dilindungi dalam Islam ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Bagaimana memakan harta dengan cara yang batil? Mengadukan ke pengadilan kepada hakim supaya harta yang dimilikinya atau tanah yang ditempatinya diklaim bahwa itu adalah miliknya. Itu adalah milik yang sah, bukan hasil merampas atau hasil merampok. Terjadi banyak di Surabaya ini, Pak ya. Orang ngambil tanah orang itu banyak. Awal-awalnya sih jualan biasa-biasa aja, pakai rombong. Oh, belum pakai rombong, taruh meja kecil. Setelah itu pakai rombong juara, bisa diangkat-angkat. Habis rombong dibikin apa? Mejanya lebih banyak lagi. Kalau mejanya sudah banyak, dibikin apa? Dibikin warung dulu gitu. Setelah dibikin warung, ya biasa pakai bongkar pasang, pakai terpal dulu. Setelah itu pakai bedek, pakai triplek. Setelah pakai triplek, ditembok setengah badan. Setelah tembok setengah badan, atapnya diperbaiki, bahkan di situ dibuat tempat tidur, karena kemalaman tidur di situ. Lama-kelamaan jadi seolah-olah jadi miliknya. Ketika akan dibongkar, ngamuk-ngamuk. Ini punya saya, dari dulu saya di sini. Ini. Padahal orang seperti ini sholat, setiap hari sholat. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang Tuhan anugerahkan kenikmatan kepadanya dan bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang murkai. Setiap hari doa seperti ini. Tapi perilakunya justru menuju kepada apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, warhamni, warzuqni, wasbudni ila akhir. Selalu berdoa seperti itu, tapi karena orang diambil. Nah, ini perlu diperhatikan betul, karena orang-orang yang seperti itu tidak bahagia hidupnya. Kan pernah kita ceritakan lewat mimbar ini kejadian di Jawa Timur ini. Ada orang yang meninggal pada saat itu, ketika mau dimakamkan mayatnya,
nggak cukup. Beras sudah diukur, nggak cukup mayatnya. Dilebar kami, nggak cukup lagi. Bumi itu menyempit. Bumi itu jadi menyempit. Nah, konon orang ini selama hidupnya suka ngambil tanah orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan ngambil tanah, semeter, 2 meter, sejengkal begini saja nggak boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, man akhadha shibran min ardin tuwika lahu bisabi aradina yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil satu jengkal saja tanah orang lainnya bukan miliknya, maka nanti akan ditimpakan 7 langit, 7 bumi pada hari kiamat. Sangat berat sekali. Kalau tanah kita satu kaplingnya sudah, jangan coba-coba kita menggeser patok yang ada, sudah ada. Itulah milik kita. Jadi kehalalan harta yang kita miliki, itulah yang akan menyebabkan kehidupan kita ini menjadi berkah. Kan ada orang mengatakan, kenapa ya saya dapat gaji banyak tapi tidak berkah. Rumah ini selalu ada pertengkaran, rumah di sini selalu terjadi ini, terjadi itu. Ya mungkin dulu rumah yang dibikinnya itu adalah bukan tanahnya dia, tanah hasilnya ambil dari orang lain. Mungkin dia nggak tahu, mungkin orang tuanya atau mungkin kakeknya gitu. Wa na'udzubillah min dzalik. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada bahasa di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah haram ini supaya orang itu menjadi aman. Jadi masuk ke Mekah tidak boleh dirampok, tidak boleh diganggu. Perlu juga diperhatikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di musim-musim haji, musim-musim umroh juga banyak perampokan, banyak copet, itu banyak. Banyak orang-orang yang mengambil kesempatan. Sekali lagi sasarannya adalah jemaah haji Indonesia. Orang-orang Indonesia ini kadang-kadang suka teledor, gaya bawa uang banyak-banyak, dompetnya tebal-tebal. Dia lupa kalau dia berada di negeri orang. Jadi saat khususnya pada saat tawaf, pada saat sa'i, jangan sampai membawa uang kecuali uang untuk tahallul. Taruh semuanya di hotel, dikunci dengan baik, insya Allah aman. Dan ketika tawaf, maka hendaklah tinggalkan semuanya itu, barang-barang yang berharga. Bagi ibu-ibu, gelangnya jangan dibawa, kalungnya jangan dibawa, cincinnya taruh saja, taruh saja. Demikian juga bapak-bapaknya, ditaruh aja uangnya dulu. Nanti kalau mau bersedekah nanti saja, kalau sudah selesai tawaf dan sa'i silakan. Jadi kalau masih tawaf dan sa'i, karena orang yang mungkin baru pertama juga ke sana akan terkesima. Dan juga ribuan bahkan jutaan manusia yang tawaf di situ. Padat luar biasa, berdesak-desakan. Tawaf bisa sampai 1 jam sampai 2 jam. Dengan sa'inya sampai bisa 4 jam pada saat musim haji. Nah ini akan jadi kedesak-desakan. Karena itulah ya kita berhusnuzon saja, mungkin kalau uang kita nggak ada mungkin dia jatuh karena saking banyaknya orang. Dan orang akan terkesima melihat Ka'bah, terharu gitu. Pada saat dia melihat Ka'bah, ya Allah, selama ini saya hanya melihat di televisi, saya selama ini hanya melihat di gambar saja. Sekarang dia berada di situ. Doanya dikabulkan, sudah bertahun-tahun dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menginjakkan kaki di tanah haram. Ternyata dia sekarang sudah berada di sana, di pelataran Ka'bah. Ini orang terkesima. Demikian juga ketika dia sholat, selama ini dia dengarkan suaranya Syekh Abdurrahman As-Sudair dan Syekh Susuran dan imam yang lain itu lewat televisi, lewat radio. Tapi pada saat itu dia sekarang berada di belakangnya. Ini orang terkesima, kadang-kadang lupa, kadang-kadang juga lupa makan karena saking melihat keindahan Masjid Mekah dan Madinah. Di sana sini menggunakan emas. Itu Ka'bah itu adalah emas semuanya. Pancurannya ada pancuran emas karena memang terbuat dari emas. Ini orang akan terkesima jadi melihat keindahan-keindahan di sana. Kadang-kadang lupa, oh iya ya, uang saya di mana tadi? Oh iya, jam saya di mana tadi? Cincin saya di mana tadi?
Ini perlu betul-betul diperhatikan bagi calon jemaah haji yang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa saja yang datang ke Masjidil Haram maka dia akan menjadi aman. Wa harramal udwan wal qital fi ashhuril hurum. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan tentang keharaman berperang di bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Yang pertama apa? Dzulhijjah, terus Dzulqa'dah. Sekarang sudah masuk atau belum? Masih belum ya? Syawal tinggal dikit lagi, beberapa hari sudah masuk Dzulqa'dah, 1 bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian nanti Rajab. Inilah bulan-bulan haram yang 4. Tidak dilarang, diharamkan melakukan peperangan pada saat itu, illa kecuali memang diserang. Maka di sini tidak ada halangan bagi mereka siapapun yang diserang untuk melawan. Fala ya'tadi fiha ahad ala ahad. Jadi pada bulan ini dan juga di tempat yang haram ini, itu di tanah suci, tidak boleh seseorang itu saling menyakiti satu dengan yang lain, mengancam satu dengan yang lain. Wa harrama ta'ala al-i'tida' ala ma yuhda ila al-haram min bahimatil an'am. Juga dilarangkan untuk mengganggu atau melukai binatang sembelihan yang dibawa pada saat itu ke tanah haram untuk disembelih di sana. Ini dilarang untuk mengganggunya, melukainya, karena dulu terjadi sebelum mereka menyembelihnya diambil dikit-dikit ya. Untuk bikin sate diambil bagian pahanya dulu, diambil dagingnya sedikit-sedikit. Kemudian sudah tidak berdaya hewan korban itu baru disembelih. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengganggunya. Yuhda ilal harami min bahimatil an'am wa harrama kadzalika al-i'tida' 'alal qala'id wa hiya ma qulida isy'aran bi annahu yuqsadu bihi an-nusuk. Kan dulu ketika sapi atau hewan korban yang dibawa itu ada tandanya. Ada tandanya nanti. Kalau engkau diciri sesuatu bahwa itu adalah bahwa nanti akan dipergunakan untuk kurban. Masuk. Dzalika li'lamu anna Allah ya'lamu jami'a ma fis samawati wa ma fil ard wa min dzalika ma syar'u li himayati khalqihi ba'dhum min ba'd wa anna Allah bi kulli syai'in alim fala takhfa 'alaihi khafiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa untuk menguji umat hamba-hambanya ini bahwa sesuatu yang telah dilakukan atau telah diazamkan, ditekadkan dan diniatkan, di antaranya adalah membawa binatang sembelihan ke sana. Nah, ini betul-betul untuk ujian, sebagai ujian bagi umat manusia. Sabar enggak dia? Jadi pada saat dia membawanya. Nah, sehingga pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, "Ilamu anallaha syadidul iqab." Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksanya. Akan tetapi wa anallaha Ghafurur Rahim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, inilah tafsir dari 2 ayat surat Al-Maidah ayat 97 dan 98. Ayat yang pertama tadi menjelaskan tentang kehormatan Masjidil Haram. Kemudian yang ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dia adalah memiliki azab yang sangat pedih, tetapi juga di sisi lain memiliki ampunan dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Soal atau pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama, apakah boleh mandi ya ketika kita sudah berada di miqat
dari Kira Ali, kalau kita ada gelombang pertama nanti ke Madinah dulu, dalam perjalanan Mekah Madinah sekitar 437 kiloan. Kemudian sampai di Mekah, apakah kita boleh mandi atau tidak ya? Atau pada saat kita ini mampir di perjalanan, jadi gerah, boleh mandi atau tidak ya? Baik. Jadi yang pertama bahwa ketika kita sudah berada di Masjidil Haram, berada di Miqat ya, disunahkan pada saat itu untuk mandi di situ. Tapi karena mungkin ramai, maka nanti dianjurkan mandinya di hotel. Dianjurkan mandi di hotel, kemudian kita menuju ke Miqat, sudah dalam pakaian ihram, sudah dilepas semuanya. Nanti di situ kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu kembali ke bis, dari bis baru kita berniat. Nah, mulai saat itulah setelah kita niat ini, larangan-larangan ihram harus betul-betul dijauhi. Nah, kami biasanya mengatur pada saat ibadah umroh, duduknya kita atur. Ibu-ibu di depan semuanya duduknya, atau di belakang ya, bapak-bapak di belakang. Atau kita balik, bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ibu-ibu duduknya dengan ibu-ibu, jadi supaya betul-betul rapi ya, sampai di Mekah. Kemudian nanti umrohnya pun kita atur juga jalannya. Jadi kalau musim haji nggak bisa. Kalau musim haji ini sangat ramai. Jadi apakah boleh mandi? Boleh. Tapi ada katanya, nggak boleh pakai sabun, odol. Jadi hal-hal yang ada harum-harumannya itu nggak boleh. Tapi insya Allah jarang yang ingin mandi. Kenapa? Perjalanan Mekah Madinah menggunakan bus yang ber-AC. Saya dengan dulu. Emang orang haji itu asy'atha wa akbar. Rambutnya kusut dan penuh dengan debu. Bajunya penuh dengan debu. Itulah haji. Nah, kalau sudah sampai di pemondokan, kemudian nanti beristirahat sejenak, janjian sama pembimbingnya, kemudian baru tawaf ya. Nah, ketika masuk ke Masjidil Haram, apakah tahiyatul masjid dulu baru tawaf atau langsung tawaf? Langsung tawaf. Jadi langsung tawaf, begitu masuk masjid, baca doa sama dengan doanya ketika kita masuk ke masjid. Kita baca wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Nanti ada lagi di situ doa yang bisa dibaca di bimbingan haji. Kemudian setelah itu kita menuju ke tempat tawaf. Kita tawaf dari sana 3 kali putaran pertama itu dari kecil, karena memungkinkan. Kalau musim haji tidak memungkinkan karena ramai. Atau kita membawa istri atau membawa ibu ya yang sudah tua, sudah jalan saja. Nah, ketika tawaf juga tidak ada bacaan khusus kecuali pada saat kita memulai, kita ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan fi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca terus sampai dihajar rukun yamani. Sampai di rukun yamani kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Sampai di Hajar Aswad, Allahu Akbar. Putar begitu seterusnya sampai 7 kali. Setelah itu menuju ke makam Ibrahim, salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian setelah itu berdoa, kemudian setelah itu menuju ke tempat air Zam-Zam minumnya. Sekarang sudah di keran-keran, sudah tidak ada sumurnya lagi, sudah ditutup, jadi ada keran-keran. Jadi sepanjang di samping sekeliling Ka'bah itu semuanya ada keran-kerannya sekarang. Jadi tinggal minum di situ, mau yang dingin atau yang biasa ada aja. Kemudian setelah minum dibasahi rambut. Kemudian setelah itu menuju ke tempat sa'i. Tempat sa'i ini kita pastikan kita berada di Bukit Safa. Kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah. Kemudian sampai di situ kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar wa lillahil hamd, la ilaha illallah wa la syarika lah,
صدق لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا هو وحده صدق وعده wa nasr abdahu wa azza jalla wa azabal ahzab wa wa'dah sampai 3 kali diulangi dan berdoa. Jalan tidak ada bacaan khusus. Sampai lampu hijau lari. Di situ para sahabat membaca Rabbir warham wa'fu takarram wa tazawwaz amma ta'lam. Jadi sampai di lampu hijau berikutnya jalan lagi. Begitu naik lagi mendekati Safa Marwah, baca doa, baca ayat Inna Safa wal Marwah min syairillah. Kemudian boleh dilanjutkan atau kita membaca doa yang sebagaimana tadi di Safa, kemudian turun jalan. Jadi Safa Marwah 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7 sampai terakhir. Nah, sekarang tentang tahallul. Bagaimana tahallul itu? Tahallul yang paling afdal adalah mencukur rambut, gundul habis. Itu yang paling afdal. Kemudian yang kedua memendekkan. Memendekkan di sini, tidak dicomot sedikit di sini, di sini. Nah, dipendekkan kalau kita mencukur. Yes. Jadi rata semua ya. Jadi dari sini rata semuanya. Dicukur rata. Nanti kalau musim haji, ya pas umroh jangan dicukur semuanya dulu, nanti pas tahallul haji baru digundul. Kapan lagi mau gundul? Kapan lagi kita mau gundul? Kalau gundul di Indonesia dibilang napi nanti ya. Oh ini narapidana, ini gundul-gundul. Kalau ke sana kan, oh ini baru pulang haji. Jadi kapan lagi kita akan melakukan sesuatu yang terbaik selama hidup ini? Waduh, rambut saya ini bagus ini, baru saja biar rambut sampai sekian ini. Sudah ditinggalkan semuanya. Rambut juga nanti tumbuh deh. Dicukur semuanya. Untuk gaya-gayaan untuk apa juga ya, sudah pada tua gitu ya. Gundul aja sudah. Itu yang paling afdal. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya habis. Wal muqassirin, ya Rasulullah, bagaimana yang memendekkan? Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memendekkan rambut? Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang memendekkan menggundul rambutnya. Wal muqassirin, ya Rasulullah, wal muqassirin. 3 kali yang digundul rambutnya mendapatkan doa, dan 1 kali yang memendekkan. Nah, ini memendekkan sekali lagi harus betul-betul rata, tidak diambil sedikit di sini, sedikit enggak. Sebagaimana kita berwudu dari depan ke belakang, mengusap rambut, kepala ya, sini kemudian ke sini deh. Tidak di sini aja. Ambil dikit-dikit sini. Nanti kalau hari kiamat yang bercahaya di sini aja gimana? Kan supaya semuanya bercahaya gitu ya. Sebagaimana Rasulullah ditanya, bagaimana engkau tahu nanti umatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya tu yaumal qiyamah ghurran muhajirin min asaril wudu. Mereka datang pada hari kiamat dengan wajah yang bersih dengan anggota wudu yang bercahaya gitu ya. Kalau seandainya sedikit diusap nanti jangan, itu yang bercahaya cuman itu saja gitu ya. Tapi mungkin itu Pak ya. Insyaallah berangkat Pak ya. Tanggal 9 berangkat ya. Ya banyak-banyak membaca manasik, baca. Kemudian banyak-banyak bertanya nanti kepada pembimbingnya. Jadi di dalam perjalanan itu harus nusahibil al-alim. Kita harus menemani orang-orang yang alim kalau dalam perjalanan, karena insyaallah banyak kita akan mendapatkan manfaatnya. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Aku hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.